Tapi jago juga ternyata gue dulu. Nah, money management-nya gimana? Gampang, ini gue ngajarin 70% di saham, ya 20% tuh bisa di RDPU biar dapat yield 5%, 10% cash. Jadi Berkshire tuh dibikin sedemikian rupa, punya cash pile yang besar. Nah ini juga prinsip yang gue anut sampai sekarang. Gue tuh selalu punya cash pile, ini gue nggak ngikutin sih. Gue sekarang sekitar 20% lah. Tapi let's say misalnya posisi gue di BCA, di Bitcoin atau yang lainnya itu turun, nggak masalah. Karena gue masih bisa makan sehari-hari. Gue selalu punya ya 20% porsi cash, jadi cash gue besar. Fungsinya untuk apa? Ketika gue lihat ada opportunity yang menarik. Ya, ketika gue lihat ada opportunity yang menarik, gue bisa masuk dan gue bisa sikat. Gue selalu punya cashnya. Gue nggak pernah dorong semuanya gitu. Konsep gue tuh nggak pernah dorong semua, karena gue nggak suka yang namanya risk of ruin. Ya, kemungkinan kita bisa bangkrut tuh gue nggak suka. Ya, jadi gue biasanya nggak dorong semua. Gue selalu simpennya ini strategi serang gue tuh 7 idealnya ya. Kadang gue nggak ngikutin juga. Kadang cashnya gue 20-80% tuh posisi biasanya. Jadi bisa 70% di saham, 20% RDPU, 10% di cash. Nah, kapan jual? Nah, bertanya 1000 orang. Hopefully kadang kalau kita lihat dari tadi ya, saran gue misalnya kayak BCA, itu biasanya gue nggak jual. Biarin aja sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi biasanya sampai balik ke nilai intrinsik ya. Tapi nilai intrinsik masih jauh, karena gue percaya by 2050, kita Indonesia itu bakal GDP keempat terbesar di dunia. Yang pertama itu bakal jadi Cina, yang kedua itu bakal jadi India, ketiga itu bakal US, dan keempat itu Indonesia. Dan di saat itu terjadi,